Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yusrianto Soleh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran beserta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Putri Qurratul Aini sebagai presentator kedua, Ulul Absor sebagai presentator ketiga, Siti Rifah sebagai presentator keempat, Siti Jasila sebagai presentator kelima. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penyusunan tes. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang entry behavior test. Entry behavior test merupakan jenis tes yang dilaksanakan sebelum memulai suatu program pembelajaran. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelum mereka mengikuti program tersebut. Lalu, seberapa penting tes ini dilaksanakan? Hasil dari entry behavior tes akan membantu guru atau instruktur untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran yang akan diberikan. Jika peserta sudah memiliki pemahaman dasar tentang suatu topik, maka materi dapat diberikan dengan lebih cepat atau lebih mendalam. Namun jika sebaliknya, peserta belum memiliki pemahaman sama sekali, maka materi perlu diberikan dari yang dasar. Lalu, tes ini juga membantu mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan dalam pengetahuan peserta didik. Dengan mengetahui hal ini, guru dapat memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Setelah program selesai, hasil entry behavior test dapat dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik untuk mengetahui sejauh mana program tersebut efektif. Contoh dari entry behavior test yaitu seperti tes tertulis, yaitu soal-soal pilihan ganda, esai, atau isian untuk mengukur pengetahuan peserta tentang suatu topik. Lalu ada tes praktek, seperti tugas atau proyek kecil untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Selain itu ada juga wawancara, yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan pengalaman peserta didik. Jadi entry behavior test ini merupakan alat yang sangat berguna dalam proses pembelajaran. Karena dengan melakukan tes ini, guru dapat merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pre-test atau tes awal. Pre-test adalah tes yang diberikan sebelum memulai program pembelajaran. Seperti contoh, biasanya sebelum guru mengajar, guru itu akan menanyakan tentang pembelajaran yang akan diajarkan. Seperti contoh dalam pembelajaran akuntansi, guru akan bertanya apa itu akuntansi atau apa yang kalian ketahui tentang akuntansi, seperti itu. Tujuan dari adanya pretest adalah untuk mengetahui pengetahuan awal peserta. Jadi dengan adanya pretest, guru bisa mengetahui sejauh mana peserta sudah memahami materi yang akan diajarkan. Kemudian menyesuaikan pembelajaran. Hasil dari pretest akan membantu guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta. Jadi, jika banyak peserta yang belum memahami materi dasar, maka guru bisa mengulangi kembali materi tersebut. Sebaliknya, jika peserta sudah menguasai materi dasar, guru bisa langsung melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Post-test, dalam kurung tes akhir. Pengertian post-test adalah tes yang diberikan setelah mengikuti suatu program pembelajaran. Tujuan mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Post-test digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Hasil post-test juga bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang telah digunakan.
Jika banyak peserta yang belum mencapai target nilai, maka guru bisa mencari tahu apa penyebabnya dan mencari solusi untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa mendatang. Post-test soal-soal yang mengukur pemahaman mendalam tentang materi yang telah dipelajari, termasuk soal-soal penerapan. Contohnya, jelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan dan buatlah diagramnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian embedded test. Embedded test adalah jenis tes atau penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pemahaman siswa terhadap materi yang sedang diajarkan. Data yang diperoleh dari embedded test ini kemudian dapat digunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi formatif. Ada beberapa keuntungan dari embedded test. Yang pertama, yaitu dapat dilakukan kapan saja. Maksudnya, tes ini tuh bisa dilakukan kapan saja selama proses pembelajaran, baik itu di awal, tengah, ataupun akhir pembelajaran. Yang kedua, yaitu bisa memberikan umpan balik yang cepat. Hasil dari embedded test dapat segera diketahui sehingga guru dapat langsung memberikan perbaikan atau penyesuaian terhadap materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga yaitu bisa membantu siswa memahami materi. Dengan melakukan embedded test, siswa dapat mengetahui sejauh mana nih pemahaman mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Yang keempat yaitu membantu guru dalam menyusun pembelajaran. Data yang diperoleh dari embedded test dapat digunakan oleh guru untuk menyusun materi pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh embedded test yaitu 1. Kuis singkat. Jadi guru itu bisa memberikan kuis singkat yang terdiri dari beberapa soal pilihan ganda atau benar salah. Kuis singkat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu masalah. Diskusi kelompok ini mendorong siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai sudut pandang, serta menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu tugas individu. Jadi siswa itu bisa mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Tugas individu ini bisa mendorong siswa untuk berpikir kreatif, untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Jadi kesimpulan dari embedded test ini adalah merupakan alat yang sangat berguna dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan embedded test, guru dapat memantau perkembangan belajar siswa secara lebih efektif dan memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Bentuk tes. Bentuk tes itu ada dua macam. Yang pertama tes objektif, yang kedua tes subjektif. Tes objektif adalah jenis tes yang jawabannya sudah ditentukan sebelumnya, sehingga penilaiannya bisa dilakukan secara objektif. Popam menyebutnya dengan istilah tes pilihan jawaban atau select response test. Jadi, tes objektif ini merupakan tes semua informasi yang diperlukan peserta tes untuk memberikan respon yang telah disediakan oleh penyusun tes, sehingga peserta tes tinggal memilihnya. Jawaban yang berupa pilihan bersifat deterministik, sehingga hanya ada dua kemungkinan kebenaran, jawaban benar atau jawaban salah. Soal objektif sangat bervariasi bentuknya. Berikut penggolongan dan contoh tes objektif. Yang pertama, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda merupakan tes yang menggunakan pengertian atau pernyataan yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya maka kita harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban benar yang telah disiapkan. Yang kedua, tes benar salah atau true false. Tes benar salah adalah bentuk tes yang mengajukan beberapa pernyataan yang bernilai benar atau salah. Biasanya ada dua pilihan jawaban, yaitu huruf B yang berarti pernyataan tersebut benar dan huruf S yang berarti pernyataan tersebut salah. Lalu kelebihan teks objektif. Jawaban dalam teks objektif hanya dapat berupa benar atau salah, sehingga penilaian tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penguji. Yang selanjutnya yaitu setiap soal memiliki jawaban yang pasti tanpa toleransi untuk jawaban setengah benar. Jika jawaban sesuai dengan kunci, maka siswa akan mendapatkan poin penuh, dan jika tidak, poin tidak diberikan. Lalu tes objektif memiliki reliabilitas tinggi karena hasilnya akan tetap konsisten meskipun dinilai oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Lalu dengan adanya kunci jawaban atau perangkat pemindai, pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan, sehingga proses evaluasi menjadi lebih efisien.
Penilaian dalam teks objektif didasarkan sepenuhnya pada kunci jawaban yang telah ditentukan sehingga tidak ada ruang atau penilaian yang dipengaruhi oleh opini atau preferensi penilai. Lalu yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan format soal singkat dan spesifik, tes objektif dapat mencakup berbagai materi pelajaran dalam satu sesi ujian yang memungkinkan penguji untuk menilai pemahaman siswa secara menyeluruh. Kelemahan teks objektif. Tes objektif diragukan kemampuannya untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tinggi. Ini karena seperti contoh analisis dan sintesis. Karena soal-soal yang ada di tes objektif lebih cocok untuk menguji pengetahuan dasar. Yang kedua yaitu peluang melakukan tebakan sangat tinggi. Karena yang ada di tes objektif formatnya yang sering kali berupa pilihan ganda atau benar salah. Jadi menjadikan siswa itu bisa saja menebak jawaban. Jadi membuat hasil tes kurang akurat dalam menilai pemahaman yang sebenarnya. Kemudian penyusunan tes yang sukar atau sulit dan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk menyusun soal. Jadi soal harus dirancang dengan hati-hati agar bisa mengukur apa yang ingin diuji dengan tepat. Kemudian kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyatakan kemampuan ilmiahnya. Dalam teks tersebut, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara ilmiah. Kemudian, sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Karena dalam tes objektif ini lebih fokus ke fakta. Kemudian, kerjasama antar siswa dalam mengerjakan soal lebih terbuka. Ini teks objektif ini memerlukan kerjasama. Yang kemudian dalam teks objektif ini kelemahannya yaitu membutuhkan kertas yang banyak sehingga tidak ramah di lingkungan. Tes subjektif adalah jenis tes yang jawabannya berupa uraian panjang, seperti esai atau pertanyaan yang terbuka. Karena jawabannya tidak pasti dan bergantung pada pendapat atau pemahaman, maka penilaian dari tes ini bersifat lebih subjektif dibandingkan dengan tes objektif yang memiliki jawaban yang pasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan tes subjektif. Yang pertama yaitu ada kekuatan sosial untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan melibatkan level kognitif yang tinggi. Yang kedua yaitu memberi kesempatan pada anak untuk menyusun jawaban sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Yang ketiga yaitu tepat digunakan untuk melatih siswa dalam mengemukakan dan mengorganisasi gagasan atau ide, serta lebih cepat dan mudah membuatnya. Kelemahan tes subjektif. Yang pertama, terdapat subjektivitas dalam penilaiannya karena penilai yang berbeda atau situasi yang berbeda. Misalnya, seorang guru mungkin menilai karya siswanya berdasarkan kriteria yang lebih ketat dibandingkan guru lain. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penilaian yang sama meskipun objek yang dinilai adalah sama. Yang kedua, tes esai menghendaki jawaban yang panjang sehingga tidak memungkinkan ditulis butir tes dalam jumlah banyak atau soal menjadi tidak representatif. Tes esai biasanya meminta siswa untuk memberikan jawaban yang panjang dan lebih mendalam. Ini berbeda dengan format pilihan ganda atau benar atau salah, yang lebih mudah untuk dievaluasi secara kuantitatif dan dalam jumlah yang lebih banyak. Karena esai membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditulis. Biasanya hanya ada beberapa soal esai dalam satu tes. Hal ini menyebabkan kurangnya representatif di mana hanya sebagian kecil dari materi pembelajaran yang dapat dievaluasi. Misalnya, jika suatu konsep pelajaran mencakup banyak konsep, hanya beberapa konsep yang dapat diuji secara esai tes atau tes esai. Yang ketiga, penggunaan soal esai membutuhkan waktu koreksi yang lama dalam menentukan nilai. Karena mengoreksi esai melibatkan proses analisis yang lebih mendalam, termasuk penilaian terhadap struktur argumen, pemahaman materi, penggunaan bukti, dan kemampuan berkomunikasi. Penilai perlu membaca setiap jawaban dengan seksama untuk memahami pemikiran siswa yang memakan waktu lebih lama. Yang keempat, sering terjadi halo effect, carry over effect, dan order effect. Misalnya, jika sebuah tes terdiri dari beberapa bagian pertama mungkin lebih mudah dan membuat siswa merasa optimis, sehingga mempengaruhi performa mereka di bagian berikutnya. Sebaliknya, jika di bagian terakhir sangat sulit, hasil di bagian tersebut mungkin lebih rendah karena kelelahan atau penurunan motivasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman karena telah menyimak dan mendengarkan presentasi kami, dan kami juga mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.